lebih senang kebencian, lebih senang penderitaan, lebih senang kemungkaran. Pokoknya hal-hal yang kotor-kotor itu terhimpun pada jiwa semacam ini. Nah, ini sebetulnya jiwa yang semacam itu jiwa yang level paling dasar pada manusia. Dan itu bukan yang esensi pada manusia. Nah, ada level yang kedua yang sebetulnya ini dilanjutkan dari an-nafs al-ammaratun bisu sebagai an-nafs al-lawamah. Jadi an-nafs al-lawamah itu adalah jiwa yang sudah mulai mencecah dirinya. Jadi kalau dia berbuat baik, senang, cuma kadang-kadang juga berbuat jahat. Nah, kalau lagi jahat ya nyesel. Nyesel, balik lagi, baik lagi. Tapi setelah baik, ya kan, ikut pengajian. Setelah ikut pengajian, balik lagi, jahat lagi. Nah, itu namanya orang yang memang betul-betul, apa ya, lawamah. Betul-betul mencaci dirinya. Jiwa yang suka mencaci dirinya. Karena dia tahu kalau dia itu masih kurang. Nah, ini level yang kedua. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang sudah mulai diilhami. Nah, ini mulai ikut kajian di Antasalam Institute, sudah mulai Sabtu pagi gitu ya. Yang lain mungkin masih pada istirahat, masih pada tidur, jam 9 udah ikut pengajian, mendengarkan ceramah nanti dari Ustaz Zainal begitu. Nah, itu luar biasa. Itu jiwanya udah mulai an-nafs al-mulhamah. Terilhami dia. Lebih senang yang baik-baik gitu. Kalau ngegosip itu udah nggak suka tuh. Lagi tahun politik nih, gosipin calon lain, aduh nggak mau dengerin dah. Mengganggu jiwa kita lagi belajar tenang nih kan gitu kan. Nah, ini level yang ketiga. Nah, tetapi ternyata bukan hanya itu. Ini diambil dari surat Al-Fajr justru. Yang keempat itu jiwa al-mutmainah, jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah melewati fase marah, ammaratun bisu. Yang kedua tadi fase mencaci maki dirinya karena dia salah. Yang ketiga al-mulhamah, mulai terilhami. Yang keempat itu mutmainah, dia udah mulai tenang jiwanya. Kalem gitu ya, tenang nih kayak Ustadz Zaran gini. Tenang gitu, kalem, tenang. Pokoknya nggak mau dipuji, ya biasa ya Ustadz Zainal ya. Nggak dipuji juga biasa gitu ya. Jadi kalau kita diundang nih, Ustadz Rizky nih, diundang pengajian, kadang-kadang kurang disambut panitia, nggak marah Ustadz Rizky ya. Atau teman-teman ada jadi tokoh gitu ya, kursinya nggak dapat di depan. Jangan langsung pulang, jangan marah. Ya biarin aja kan gitu ya. Nah, kalau kita marah pulang pengajian karena nggak duduk di depan, nah itu hati-hati. Jiwa kita Tapi masih emang an-nafs ada Pak al-ammaratun tokoh yang bisu. nggak dikasih duduk depan langsung pulang gitu. Banyak al-mukarram Rizky, banyak. Jadi intinya sih kalau diundang karena mungkin beliau atau dirinya merasa tokoh, karena mungkin panitia juga kurang koordinasi, kan ada aja tuh, tahu-tahu jadi balik marah dia, kurang merasa dihormati gitu lah. Ya begitulah ya. Nah itu kalau masih level itu hati-hati, itu jiwanya masih namanya jiwa yang la ammaratun bisu, yang masih senang emosi gitu. Nah yang keempat itu mutmainah, tenang dia, kalem. Nah, nanti di akhir saya akan jelaskan ya, yang kalem itu yang bagaimana. Kemudian yang kelima, yaitu jiwa yang rodiah. Jadi rodiah itu bahasa mudahnya begini. Dirinya sudah ridho dengan segala ketentuan yang Allah berikan. Jadi kalau misalnya kita dikasih wajah seperti ini, ya, jadi jangan dibandingkan tuh wajah kita dengan yang lain, kan gitu kan. Pokoknya bersyukurlah dengan wajah yang kita punya, itu namanya udah rodiah, kitanya ridho. Dengan wajah yang udah Allah berikan. Nah itu, dan nanti jiwa yang sudah ridho dengan ketentuan Allah akan sampai ke level jiwa selanjutnya yang disebut sebagai an-nafs al-mardiyah. Jadi kalau rodiyah itu kitanya yang aktif ya, ridho atas ketentuan Allah, adapun mardiyah kitanya diridhoi. Jadi kalau sebelumnya Allah yang kitanya ridho kepada ketentuan Allah, kalau mardiyah kitanya kemudian diridhoi. Dan saya jadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani ya. Beliau mengatakan bahwa kalau engkau sudah diridhoi oleh Allah, udah sampai level mardiyah, jangankan kita mau mohon, yang terbesit di hati aja itu udah Allah jawab itu. Jangankan kita apa namanya memohon ya. Wong dunia ini aja ngejar kita kok. Gitu. Jadi bukan kita ngejar dunia, justru dunia ngejar-ngejar kita gitu. Itulah orang kalau udah sampai ke level al-mardiyah. Nah, tetapi apakah selesai pada level mardiyah? Oh, ternyata enggak. Jadi setelah rodiyah, mardiyah, nanti yang paling tinggi, yang paling ujung, itu disebut sebagai an-nafs al-kamilah. An-nafs al-kamilah itu jiwa yang paripurna. Makanya kenapa dalam konsep Islam,
ada konsep namanya insan kamil. Jadi insan kamil itu sebetulnya ini sosok yang sampai pada level kepribadian yang sangat positif, adalah kepribadian yang sampai level insan kamil. Nah, ini yang tadi dicontohkan oleh Mas Jaranggi ya mengenai Rasulullah. Beliau itu betul-betul mencontohkan sebagai insan kamil. Jadi bisa memprediksi satu rasa yang mungkin yang lain masih cuek ya, tapi beliau udah memprediksi itu. Itu udah insan kamil. Ya, nah insan kamil inilah yang sebetulnya menjadi khalifatullah di atas muka bumi ini. Makanya kenapa kemudian dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku begitu. Nah ini, jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman, kita barangkali levelnya masih level 1 tadi, kita belajar naik lah sampai ke level ke-7. Insya Allah dengan mengikuti kajian di Antas Salam Institute. Ya, ini saya promosikan terus nih, pokoknya Ustaz Rizky ya. Baik, boleh Ya, Pak. selanjutnya. Kita lihat di sini kaitannya dengan bagaimana sebetulnya penting sekali, kalau kita lihat next slide ya. Nah ini, bahwa yang paling penting itu dalam Islam selalu dalam diskusi apapun tidak boleh melupakan elemen tauhid. Nah ini lebih dulu. Jadi sebelum kita nanti masuk ke dalam bagaimana Islam memahami manusia, maka kita harus punya semacam suatu proposisi dasar ya, bahwa di dalam memahami apapun harus bermula, ini kalau bahasa Kang Rizky nih, secara ontologis begitu ya, satu keyakinan dasar bahwa ada tauhid, bahwa ada Allah yang Maha Esa. Nah ini penting ini. Jadi nggak boleh kita menjelaskan manusia misalnya hanya dari sisi materialisme, sebagaimana Marxisme misalnya. Hanya dari sisi idealisme, seperti Hegel, nggak bisa. Justru kita itu harus punya satu keyakinan dasar, kul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu yang Maha Esa. Dan kita harus ingat di dalam surat Asy-Syura dikatakan laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Bahwa tidak ada yang menyerupai Allah, gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi konsep mengenai Allah yang tauhid tadi itu betul-betul konsep yang tidak yang mandiri ya, yang tidak bisa disama-samakan dengan konsep mengenai manusia begitu. Tetapi nanti kita lihat bahwa berdasarkan nama-nama yang Allah miliki, justru manusia itu bisa belajar dari sana. Nanti saya akan jelaskan di sana. Jadi bukan dibalik ya, tetapi justru berdasarkan nama-nama yang ada pada nama-nama Allah itu, manusia bisa belajar ke sana. Bahkan termasuk konsep manusia juga nanti bisa dihubungkan dengan bagaimana Allah menyebut diri-dirinya di dalam Al-Asma'ul Husna. Nah, kita lihat misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ini karena ini ngaji Quran ya, jadi kita banyak rujukan ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah adalah al-asma'ul husna. Jadi nama-nama yang baik ya. Fad'uhu biha, dan panggillah Allah dengan nama-nama itu. Jadi kalau kita sudah meyakini tadi ada paham tauhid, kemudian kita juga meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, memiliki nama-nama, ada 99 nama-nama baik Allah, maka dari nama-nama yang baik Allah itu kita lihat secara garis besar bisa dibagi ke dalam 2 kelompok. Nah, Kang Rizky bisa dilanjutkan. Yang pertama, ada nama-nama Allah yang memang nama-nama itu bersifatnya maskulin ya. Ya, Jamal gitu. Ini agak kebalik nih. Enggak betul tuh. Ya. Ada yang Jamal, Jamal itu indah ya, feminin maksudnya. Tapi ada yang agung, Jalal. Jadi nama-nama Allah itu ada nama-nama yang maskulin, ada nama-nama yang feminin. Misalnya contoh, ketika Allah menyebut dirinya dengan Qadir ya, Al-Qadir. Itu artinya kemahakuasaan Allah. Itu nama Allah yang maskulin. Tetapi banyak Allah itu dalam Al-Qur'an menyebut dirinya dengan istilah Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama-nama lembut, Latif, ya, Alim. Jadi nama-nama yang itu memang merepresentasikan nama-nama lembut dari nama-nama Allah itu. Ya, tetapi kalau tadi Qadir, Muntakim, Mutakabir itu nama-nama Allah yang maskulin, perkasa begitu. Nah, kita lihat misalnya di dalam next Mas, di dalam surah Al-Baqarah ayat 20 misalnya Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini nama-nama yang maskulin. Wa huwa bikulli syai'in alim begitu dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam bagaimana
kemudian manusia itu harus dipahami bahwa dari nama-nama Allah tadi, kemaha pemurahan Allah itu menjadi nama yang banyak sekali dikutip di dalam Al-Quran. Jadi nama-nama seperti Ar-Rahman, nama-nama seperti Ar-Rahim, itu banyak sekali dikutip dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan ketika kita sholat ya, kita kan seringkali membaca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada Rahman, ada juga Rahim. Ini seringkali diulang-ulang. Nah ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa dari nama-nama tadi, nama Rahman dan Rahim ini, inilah yang menjadi fondasi utama dari penciptaan Allah terhadap realitas, termasuk terhadap manusia. Jadi kalau dikatakan apakah penciptaan manusia itu berdasarkan jalaliyatnya Allah atau jamaliyatnya? Sebetulnya kalau kita perhatikan, penciptaan manusia itu lebih sebagai kasih sayang Allah kepada manusia itu. Dan ini diperkuat oleh hadis qudsi. Ini kalau teman-teman mengkaji hadis qudsi misalnya, Allah pernah mengatakan, kuntu kanzan makhfiyan, fa'ahbabtu an u'rafa, faholaktul khalqa, fabiya arafuni. Allah sendiri dalam diskusi mengatakan, aku adalah bejana yang tersembunyi dan aku itu cinta untuk dikenal. Faholaktul khalqa, maka aku ciptakan manusia. Jadi penciptaan manusia itu basicnya adalah Rahman Rahim. Hub, mahabbah, hub. Jadi betul-betul realitas penciptaan manusia itu pada dasarnya itu adalah cinta. Nah ini motif ini penting ya Bapak Ibu sebelum kita memahami mengenai tadi kepribadian manusia. Jadi kita mesti kenali dulu mengenai basis penciptaan manusia itu adalah kasih sayang Allah. Makanya kenapa di dalam literatur bahasa Arab yang itu dipakai dalam bahasa Indonesia, dulu ketika kita belum lahir, kita itu kan ada di dalam rahim ibu ya. Rahim itu diambil dari Rahman, Rahim, Rahim. Jadi alam penuh kasih sayang. Jadi waktu kita masih jadi janin itu kita sudah berada di alam penuh kasih sayang, alam rahim, kan gitu kan? Dan nanti menariknya, ketika kita meninggal, kita juga ketika meninggal itu disebutnya apa Kang Rizky? Disebutnya sebagai almarhum. Itu kasih sayang juga. Jadi ketika di dalam janin kita penuh kasih sayang, ketika kita ada di ujung, ketika udah meninggal, kita juga ada di almarhum. Jadi betul-betul dari awal penuh kasih sayang, di ujungnya juga kita penuh kasih sayang. Jadi bahasa lainnya adalah manusia itu pada dasarnya secara motif berasal dari kasih sayang, secara telos atau tujuan juga berada di alam kasih sayang. Makanya kenapa dalam hidup di atas muka bumi ini, next slide Kang Rizky, Allah menitipkan satu konsep mengenai wajah. Boleh di next slide Kang. Ya. Nah ini konsep wajah. Jadi ini yang penting sekali Bapak Ibu, kaitannya dengan bagaimana kita hidup yang penuh kasih sayang tadi secara motif dan tujuan, dan bagaimana manusia itu hidup saat ini di dunia. Allah memperkenalkan dengan istilah wajah. Wajh, ya. Coba saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tan'u ma'allahi ilahan akhir la ilaha illa huwa kullu illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Coba perhatikan. Saya highlight yang kullu syai'in halikun illa wajha. Bahwa segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajahnya. Ya.